Halo Sobat Uta dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dinar Aca dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam Talk Show Uta Bicara. Talkshow-nya Uta 45 Jakarta, berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Senang sekali hari ini adalah kesempatan yang sangat menggembirakan karena hari ini saya sudah bersama dengan 3 narasumber saya yang tentunya hebat-hebat. Kita akan membahas tentang debat ketiga dari Capres dan Cawapres Republik Indonesia. Untuk itu saya mau perkenalkan dulu. Yang pertama sudah ada Bapak Rudiono Darsono. Beliau adalah praktisi hukum dan pendidikan UTA 45 Jakarta. Nah, yang kedua yang juga tidak kalah spesial hari ini ada Bapak Bambang Sulistomo. Beliau adalah putra dari Bung Tomo. Dan yang ketiga ada Bapak Ganang Sudirman. Beliau adalah cucu dari Panglima Besar Sudirman. Pripun kabarnya, Pak? Baik, Mas. Baik, oke. Pripun kabarnya Pak Bambang? Saya. Kalau Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik. Harus baik. Oke. Ini kita akan berbincang sesuatu yang juga menjadi perbincangan banyak publik. Itu tentang debat Capres ketiga kemarin ya Pak, yang baru saja dilaksanakan pada 7 Januari 2024. Banyak sekali yang menanggapi, mulai dari pakar, ahli, kemudian masyarakat secara umum, bahkan anak muda di media sosial banyak sekali. Banyak yang mengatakan bahwa presiden kita juga bilang bahwasannya debat ketiga ini bukan ajang untuk menunjukkan visi, membahas visi, tapi lebih kepada serang menyerang. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana pendapat dari Bapak, Pak Rudi, Pak Gana, dan juga Pak Bambang. Mungkin bisa diawali dari Pak Rudi. Seperti apa pendapat Bapak? Tentang debat ketiga kemarin. Apakah benar saling serang atau justru visi yang ditunjukkan? Oke ya, jadi kalau pendapat saya sebagai seorang akademisi, kemarin itu hampir tidak dapat kita katakan itu adalah sebuah debat, apalagi debat tingkat capres ya. Jadi di samping lucu ya konyol juga gitu kan. Jadi kalau kemarin tuh saya lebih menganggap itu seperti mimbar bebas, ya, mimbar bebas untuk menyatakan pandangan atau isi hati seseorang terhadap orang lain jadinya. Ya, bukan perdebatan tentang visi misi bagaimana bila salah satu dari mereka itu diangkat atau mendapat mandat dari rakyat untuk menjadi seorang presiden di negara kita ini, di bangsa Indonesia sini ya. Jadi pandangan saya ya kemarin itu bukan debat gitu kan, mimbar bebas ya. Bisa mimbar akademi atau mimbar politik kan. Nah, itu yang mempermasalahkan perdebatan itu sendiri, jadi nggak muncul di sana ya, nggak ada visi misi, nggak ada satu menunjukkan kapasitas mereka tuh apabila menjadi seorang pemimpin ya. Itu pendapat saya. Tidak menunjukkan kapasitas, lalu apa yang mereka tunjukkan dalam pandangan Pak Rudi? Yang saya sering sebut ya selama ini, bahwa politik kita ini yang sekarang kita menganut politik dendam. Politik dendam. Ya, politik dendam. Sangat terlihat bahwa ada satu dendam di antara mereka itu kan. Jadi mereka itu lebih menyerang dibanding membuat visi misi apabila mereka terpilih. Lebih mencari kelemahan dari seseorang dibanding memberikan pencerahan tentang pandangan tentang pertahanan bangsa Indonesia pada saat ini gitu. Itu pendapat saya. Pak Ganang, kalau Pak Rudi bilang seperti mimbar bebas, politik dendam, bagaimana pendapat Bapak? Saya hampir sependapat. Mungkin sependapat lah dengan ini. Tapi izin Mbak ya. Kemarin saya cuma lihat sekilas. Ya. Sebenarnya semuanya sudah bukan rugi kebudayaan kita. Ya, debat. Tapi oke lah, debat nggak apa-apa ya. Karena debat itu kemarin seperti Pak Rudi katakan ya. Yang tadinya kan bertiga ini kan tokoh-tokoh terbaik kita semua, mumpuni semua lah kita, berpendidikan semua. Tapi sebenarnya kata Pak Rudiono tadi sangat benar. Karena kemudian maaf ya, personalnya yang muncul, bukan ininya lagi, bukan intelijensianya lagi, bukan. Maka sudah keluar dari ruh ini. Yang ada itu bukan menampilkan sosok-sosok pola pikir mereka supaya dilihat nanti oleh masyarakat ini bagaimana nanti
apa tentang sosok itu menjadi pemimpin kita, tapi ya tadi saling tunjuk-tunjuk tadi. Tapi lepas dari sini semua, dari awal selalu saya katakan, tapi ini sistem sudah kita sepakati bersama ya. Debat itu ya namanya debat ya sudah seperti debat kusir begitu. Ya. Tapi ini sudah keluar dari ruhi yang apa ya? Yang kita katakan kita sepakati menjadi 5 sila Pancasila itu. Kan tidak ada perdebatan nasional, itu tidak ada, yang ada persatuan. Ya, kenapa tidak dirubah saja sebetulnya, jangan debat? Karena maaf ya, kita ini bangsa besar yang satu keluarga begini ya. Kita ini punya kebudayaan tidak bisa debat, tapi kita selesaikan musyawarah. Nah, kalau debat begini ya jadinya begini. Kalau kita meniru bangsa lain yang bisa debat, kita tidak bisa debat. Nah kalau silahkan debat itu di satu forum yang jangan dipertontonkan di muka umum. Ya, karena rakyat kita belum bisa menerima itu. Selanjutnya nanti mungkin ditambahkan Mas Bambang ini yang tentang ya sangat paham sekali, monggo. Gini kalau saya ini termasuk sejak awal sebelum ada perdebatan, saya itu menganjurkan agar semua capres saling menguliti. Saling menguliti. Iya. Karena apa? Karena saya ingin rakyat tahu isi perut masing-masing calon presiden. Okay. Kalau enggak kita nggak tahu isi perutnya, dia bisa bilang A, tapi di balik itu Z kita nggak ngerti. Jangan-jangan dia pura-pura kan, pura-pura revolusioner, ternyata dia aun-aun asal kelakon. Okay. Dia pura-pura sabar, ternyata dia revolusioner. Bisa jadi tanpa kita berikan kesempatan mereka saling menguliti, nggak perlu puja-puji lagi di situ. Itu kita nggak akan tahu. Tapi terus terang saja, dalam perdebatan ini kan kita tahu ada aksi dan reaksi. Hukum besi dari historis of materialisme itu ya. Aksi dan reaksi nanti ada resultannya. Nah kita ambil resultannya aja. Dari capres A, B, C berdebat, pasti ada resultannya. Kita yang berhak ngambil resultan menurut kita masing-masing. Okay. Ya, kalau Pak Rudi mengatakan itu sama debat kusir, masih juga bilang nggak ada gunanya. Tapi orang juga bisa ngambil resultannya. Okay. Apa resultan paling tidak yang sedikit apapun juga atau banyak yang berguna untuk negeri ini. Sebab saya sejak awal kepingin debat itu ya lebih terbuka daripada ini. Buat saya ini udah sangat nggak terbuka. Ya masih penuh basa-basi ya. Okay. Sampai si Ganjar kan bilang gitu sama siapa? Sama si Anies kan? Berani kayak saya dong, gitu. Ini masih banyak basa-basi. Buat saya basa-basi itu tidak menyelesaikan persoalan. Ya, kalau basa-basi terus, bangsa ini nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah secara mendalam. Sebab kita butuh pendalaman satu masalah itu merupakan kunci untuk menyelesaikan masalahnya. Saya kira itu. Ya, tapi prinsipnya sama seperti yang kita sampaikan bahwa ya di semua ini bangsa kita ini tidak suka kebenaran. Ya, mereka suka kejujuran, betul. Mereka tidak suka kejujuran. Mereka lebih jadi sadar kita nih rakyat, rakyat lebih dipertontonkan tentang kebohongan gitu kan. Dan yang saya selalu sampaikan, bangsa kita ini yang SDM-nya masih sangat tertinggal, ya, yang kalau pandangan saya kebodohannya itu dipelihara oleh negara ini kan, ya ini supaya mereka elit politik ini bisa gampang berbohong untuk tetap mengendalikan kekuasaan bangsa ini. Itu masalahnya. Jadi yang tadi kita diskusikan juga semua sama-sama ya, Pancasila ini atau etika atau peradaban bangsa kita, boleh bilang sudah hampir hilang dari tanah air kita tercinta ini. Masih ada Pak Rudi, tapi ditaruh di tembok. Gitu. Ditaruh di tembok aja ya, jadi pajangan aja ya. Ya Pancasila itu udah sebagai pajangan aja. Di kehidupan real sudah tidak ada, sangat tidak ada, betul tidak ada loh, betul. Saya bukan mau menceritakan bahwa ini kita sudah sangat krusial parah, sudah tidak ada, benar sudah tidak ada. Ya, jadi mereka berdebat, mereka bikin forum ABC, selesai itu mereka ngopi bareng kan, rakyat berantem di bawah, ya saling hujat, saling dukung dan mungkin pukul-pukulan nanti kan, itu yang jadi korban rakyat lagi. Seperti yang disampaikan Mbak awal tadi ya, debatnya sudah selesai, tapi kemudian di masyarakat itu justru malah munculnya lebih
lebih dahsyat daripada debat itu kan. Iya. Muncul ada istilah sengkuni, gemoy, macam-macam kan di situ ya. Dan mulai pada berantem sendiri-sendiri begitu. Nah itu dia. Nah itu perpecahan yang akhirnya timbul, tapi secara sengaja memang dibuat ada hal. Itu yang semestinya para petinggi kita ini yang kita amanai untuk mengelola negeri ini, melihat itu, jangan kemudian malah menimbulkan friksi, kemudian di kota itu kan seakan-akan perpecahan yang ada ini kan bukan seakan-akan, memang dibuat untuk hal itu, sengaja nggak sengaja kan seperti itu ya Mas Bang ya. Apapun bentuknya. Jadi begini, ini kan bicara soal konflik, diplomasi, globalisasi. Tapi mereka tidak menyentuh latar belakang pemikiran para pendiri bangsa yang memang sudah pernah merumuskan apa artinya Sishan Kamrata. Sistem pertahanan rakyat semesta. Mereka tidak menyentuh sama sekali yang disebut perang rakyat semesta. Padahal itu digali oleh para pemimpin kita dulu. Tidak menyentuh wawasan Nusantara. Tidak membentuk ketahanan nasional. Padahal 4 hal itu adalah satu hal yang memang selama ini diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan, kajian-kajian strategis. Tapi mereka nggak nyentuh itu. Mereka langsung menyentuh soal-soal yang sifatnya teknologi modern, menyentuh hal-hal yang pokoknya tidak menyentuh filosofi daripada pertahanan dan keamanan nasional. Itu buat saya kurang. Jadi dan itu moderator juga ya mungkin karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak menyentuh soal itu. Mungkin orang-orang sekarang ini kan bicara perang tuh alutsista modern, SDM, teknologi. Jadi nggak pernah nyentuh filosofi. Sebab bagaimanapun juga canggihnya alutsista, bagaimanapun canggihnya SDM, tapi kalau rakyat tidak dibuat yakin bahwa ini adalah masalah bersama, nggak ada kebersamaan, ya, gimana bisa menguasai medan Nusantara yang luas ini kalau rakyatnya nggak yakin itu? Artinya ada konsepsi sistem pertahanan rakyat semesta dan perang dan perata, perang rakyat semesta. Itu rakyat memang harus, pengalaman sejarah kita ini, rakyat itu ikut ikut meskipun nggak mengambil senjata, ikut membela orang-orang yang bersenjata kok, ya, sehingga kita bisa mencapai kemerdekaan. Ini fotonya ini. Ini ketika saya masih ingat, ini pernah bicara dengan saya ketika beliau masih ada ya, 10 Juli 1949. Beliau berkata pada sang panglima besar, Bapak sebentar lagi Bapak akan menjadi pahlawan. Sudirman cuma diam sejenak, termenung, setelah itu dijawab, bukan, Dudu itu bukan. Pahlawannya bukan kita. Bukan Dudu kue, bukan kita semua ini. Pahlawannya yang ada itu rakyat ini yang mendukung perjuangan kita. Yang ada di desa-desa, di gunung-gunung, di pantai-pantai. Tanpa rakyat ini kita bukan siapa-siapa. Ini yang bincang ini loh. Jadi sebetulnya leadership kita itu harus bisa mengajak masyarakat untuk lihat potensi ancaman bangsa ini apa sih? Dan apa peran kamu, peran rakyat? Kalau nggak tahu rakyat, kalau ada apa-apa konflik apapun juga tingkatnya yang rendah maupun yang tinggi, rakyat nggak bisa ikut apa-apa. Rakyat diem aja. Iya. Jadi prinsipnya gini yang saya sampaikan tadi ya. Perdebatan kenapa saya bilang kemarin itu seperti bukan berdebat ya, seperti mimbar bebas. Kalau kita bicara tentang pertahanan itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 kan. Pertahanan tentang itu yang berisi tentang militer dan pertahanan tentang militer dan non militer di sana. Non militer itu ada IPOLEK, SOSBUD, ya, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya. Ada 5 macam di sana. Militer, TNI di situ. Mempertahankan kalau itu ada perang. Jadi pertahanan itu ada perang dan non perang di sana. Nah, nggak dibahas sama sekali justru di sana apa sih konsep pertahanan yang akan diangkat apabila salah satu darinya itu menjadi pemimpin bangsa ini. Jadi saya melihat juga seperti ini berdebat atau mimbar bebas, ya, mengeluarkan umpatan-umpatan atau semacam kebencian untuk menjatuhkan gitu kan. Yang tadi disampaikan oleh bapak-bapak kita ini tidak ada visi misinya di sana. Pak bicara tadi mimbar bebas ya, saya lebih tajam lagi. Ketoprak siswa budaya.
Ya, ludruk itu bener loh. Tapi maaf ya penonton, pemirsa, rakyat kita terkesima dengan ludruk itu. Iya, karena Terbawa. yang saya sampaikan, Ini rakyat terbawa. kita ini seneng yang bohong-bohong. Nah, Itu. Ya, lucu-lucuan kita bicara sudah. jujur, Lagi sudah. mungkin kita akan dibenci. Kita yang bilang kan, kalau kita bicara tentang kejujuran, mereka mungkin nggak suka. Ya, karena pemimpin-pemimpin penguasa yang ada sekarang itu tidak suka keadilan. Tidak suka Ya, pencerahan, Pak. tidak Pencerahan mau harus datangnya mereka. dari mereka, bukan dari dari masyarakat sendiri. Sementara kalau zaman dulu bapak-bapak kita, justru pencerahan itu datangnya dari rakyat ini. Nah, yang kemudian diambil alih oleh pemimpin kita, yang ke depan harus mereka, begitu. Akhir-akhir. Jadi lucu sebenarnya. Nah, ini sering banget Mas Bambang ini pencerahan sering sampai pernah menjadi korban juga pernah kok. Merujuk dari tanggapan bapak-bapak sekalian, berarti di sini saya titik beratkan adab, dan juga ada beberapa dari masyarakat internet, netizen gitu yang saya himpun, kok debat nggak pakai adab, kan harusnya debat harus ada adab. Nah itu bagaimana menurut bapak-bapak sekalian? Pak Rudi mungkin. Kan udah banyak disampaikan. Ya adab itu etika kan, attitude kan, etika dasmu. Nah, ini, Mbak. Tadi Mbak saya gatal sama Mbak tadi. Kenapa debatnya nggak pakai adab? Izin Mbak ya. Karena yang debat nggak punya adab. Oke. Jadi tergantung yang berdebat. Nah ini. Pak Bambang Karena gimana? yang debatnya nggak punya adab, ya jadi debatnya nggak beradab. Udah gitu maksudnya Bang ya? Debat itu memang waktunya harus terbatas. Kalau tidak terbatas artinya diskusi publik. Sebuah orang bisa kasih argumen yang sepanjang-panjangnya. Kalau debat terbatas memang di situ fungsinya moderator sangat kuat sekali sebetulnya. Tapi kalau soal ukuran-ukuran adab atau tidak beradab, Ya. setiap orang punya pandangan sisi sendiri. Oke. Ya, sebab masalah yang dihadapi bangsa ini adalah ya kita tidak bisa membedakan orang-orang yang betul-betul ingin memperbaiki negara atau orang-orang yang sudah fanatik buta atau benci buta pada golongan dan pemimpinnya sendiri Oke. atau pemimpin yang lain. Misalnya gini, saya fanatik buta sama pemimpin saya benci buta sama orang lain. Ya, atau saya fanatik buta sama golongan saya atau itu dan benci buta. Nah, ini yang membuat bangsa ini nggak bisa maju. Selalu maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Tidak bisa melihat bahwa perbedaan itu satu hal yang memang digunakan untuk kemajuan. Semua ilmu pengetahuan bisa berkembangnya karena perbedaan. Semua ilmu pengetahuan, hukum Pythagoras, hukum Archimedes dan sebagainya itu karena perbedaan, maka hukum itu berkembang dan ada kemajuan. Kalau tidak, saya kira, nah oleh sebab itu bangsa ini harus bisa memulai bagaimana kita bisa menghilangkan budaya ewuh pekeuh. Ewuh pekeuh. Sebab budaya ewuh pekeuh ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang merasa paling benar untuk menekan Ya, kelompok koruptor lah. Yang sedang korupsi jadi menggunakan ibu pakai itu supaya kamu jangan ngomong kasar loh. Ya, padahal mereka itu membuat pagar-pagar supaya mereka tidak dihujat. Ya, itu supaya semua tertutup rapat. Ya, cuman yang saya sampaikan tadi ya, saya potong ya Pak Bambang ya, sampaikan tadi tentang bahwa pertahanan itu bukan hanya perang, ada perang dan non perang. Jadi masalah keamanan, kepolisian, pendidikan, kesehatan itu semua masuk dalam strategi pertahanan. Ya, karena kesehatan bangsa itu yang kita ngomong masalah kesehatan bangsa itu masalah pertahanan. Ya. Kalau bangsa nggak sehat, sangat mudah kita juga dijajah. Kalau pendidikan kita sangat rendah, ya penjajahan secara ekonomi itu akan berjalan. Jadi begini ya Pak Rudi, kalau dari Pak Rudi ya, jadi sebenarnya rakyat kita ini juga sebagai pemegang saham sah pemilik negeri ini berhak tahu ya, Harus pertahanan tahu. negara. Jadi tidak ada kata-kata bahwa ini nggak boleh enggak. Itu harus tahu, itu harus terbuka. Saya bilang tadi disampaikan Pak Bambang ya, bahwa semua itu harus terbuka. Memang kalau kita mau buka, kita harus benar-benar terbuka semua. Ya, jadi jangan ini sepotong itu sepotong semua. Memang ya harus semuanya. Keterbukaan itu milik rakyat. Ya, bahwa itu ada poin-poin yang memang menjadi rahasia negara, semua bangsa, semua negara itu ada di sana. Pak Rudi, kan dalam ketahanan nasional kita mengenal ketahanan ideologi. Betul. Tadi kan kita berbicara soal Pancasila, ternyata
Mas Ganang bicara itu adanya di tembok. Ya, Betul, ya betul. artinya begini. Sebab kalau kita tidak bisa mengamalkan Pancasila itu sebenar-benarnya, orang tetap akan tertarik pada ideologi impor yang lain. Tetap tertarik itu. Dan pihak-pihak yang punya ideologi lain itu bisa nawarkan ideologi itu pada anak-anak muda. Udah ngapain Pancasila ini aja, ini aja, ini aja. Dan itu berkembang loh di kampus-kampus, di kalangan anak muda. Karena kita tidak bisa menunjukkan bahwa Pancasila itu memang bisa diterapkan secara benar. Dan tidak ada pemimpin yang mengatakan bahwa ini loh sistem ekonomi Pancasila, nggak ada yang berani. Ini loh sistem hukum Pancasila, nggak ada yang berani. Karena menunjukkan satu yang tidak diidealkan. Ekonomi Pancasila mana? Bukannya nggak berani Pak Bambang, ya bukannya saya yakin bukannya nggak berani, tapi emang sengaja disembunyikan itu untuk satu kepentingan tertentu. Kayak ini kita kepentingan kampanye, baru ini Pancasila, ya kemanusiaan, persatuan ini coba untuk ditampilkan, ya. Tapi sebenarnya ini semuanya semu yang kita sampaikan itu ya. Permasalahan utama kita ini adalah masalah bobroknya sistem hukum kita. Itu salah satu dari pertahanan non perang. Keamanan itu pertahanan non-perang itu yang sekarang dipegang tentang hukum, pengawasan hukum yang dikuasai oleh politik, itu sebenarnya yang harus diperbaiki, dibenahi secara konsisten dan benar-benar menjadi fokus dari pemimpin, siapapun pemimpin masa depan kita. Itu yang harusnya menjadi fokus kita. Bagaimana memperbaiki sistem hukum kita ini supaya yang katanya Pancasila itu benar-benar bisa hidup lagi. Pancasila ini kan tentang persatuan, keadilan, ketuhanan, ya, kesejahteraan sosial. Kalau hukumnya tidak adil, kebenaran tidak bisa diungkapkan, apa bisa ini persatuan kita harapkan dari bangsa kita? Apa bisa yang tadi Pak Bambang sampaikan bahwa Pancasila ini untuk kita kedepankan dan benar-benar hidup sebagai rohnya bangsa ini, sebagai ideologi bangsa. Baru dalam debat yang kemarin itu, tidak ada yang menyebut ketahanan ideologi sebagai bagian ketahanan nasional. Nggak ada ketahanan ideologi. Soal ketahanan ekonomi, politik, tidak. Yang penting ketahanan ideologi nggak ada yang nyebut itu. Padahal itu yang sekarang ini paling penting. Sehingga masyarakat itu lihat ideologi kita ini memang bekerja dan bisa diamalkan dengan benar. Tapi kan nggak ada yang ngomong soal itu. Semua sibuk dengan teknologi persenjataan, alutsista, kemudian SDM, nggak ada yang nyebut itu. Padahal itu paling penting ketahanan ideologi bangsa ini. Ya, Pak Rudi. Iya, karena yang tadi kita ngomong ya, masalah non perang itu melingkupi semua lembaga yang ada di negeri ini. Itu pertahanan non perang. Ya. Nah, kita lihat semua lembaga yang ada di negeri ini, mana yang nggak korup? Coba sebut aja satu lembaga negara yang tidak korup. Dan ini pertahanan ini. Yang tadi disebutkan pertahanan ideologi. Yang bikin rakyat ini jadi tahu. Sebenarnya kita ini mau dibawa kemana gitu kan. Tapi kita senang dengan gimmick-gimmick dan bohong-bohong ini. Kita sangat senang. Rakyat sangat senang dibawa dengan yang bohong-bohong ini. Penipuan-penipuan manipulasi ini ya. Satu yang memang mungkin kita udah bosen ya. Bosen dengan yang serius-serius, dengan kesulitan-kesulitan ekonomi kita, kekacauan hukum. Jadi ya udahlah kita, karena rakyat juga nggak bisa apa-apa, ya nikmati aja apa yang bisa dinikmati kan. Makanya kalau kita lihat bahwa emosi bangsa kita sangat-sangat tinggi. Ya, coba lihat penurunan etika bangsa kita. Yang mulai dari yang katanya reformasi aja sampai sekarang. Ya terutama kita ngomong 10 tahun terakhir ini kan. Di jalanan salah sedikit bacok. Ya, salah sedikit bisa dibakar itu kan. Ya. Mana ada lain namanya kemanusiaan yang adil? Saya sampaikan Pak Arud bahwa maaf ya, kenapa terjadi demikian sampai tingkat paling bawah itu kemudian kita sebut saking nggak tahannya kita sebut brutal begitu. Karena saya katakan saya sampaikan Pak Arud bahwa rakyat kita ini sudah nggak tahan tidak ikut-ikutan brutal seperti di atasnya. Oke, seperti yang Bapak sampaikan, rakyat cerminan dari pemimpinnya. Jadi lama-lama dulu maaf ya, selalu kita katakan bahwa rakyat ini kayak paling berbudaya begitu ya, zaman-zaman lalu itu. Tapi setelah zaman ini berlalu kemudian yang kita katakan reformasi,
itu bukan tambah baik, malah tambah parah. Mak. Coba kita cermati. Setelah reformasi ada Menteri Agama pernah masuk penjara. Kalau Menteri Perdagangan masuk penjara saya masih paham. Dan Menteri Agama masuk penjara yuk piye kan gitu kan. Yang didagangin apa? Ya dagangnya surat dulu macam-macam lah ya. Terus maaf ya ada macam-macam lah. Kemudian ada menteri ada seorang menteri begitu ya mengatakan kalau rakyat ini nggak bisa beli gas ya pakai kayu bakar begitu kan. Sampai ada kata-kata seperti itu ya itu ya. suatu pembodohan kepada publik, kepada rakyat itu ya. Yang itu dipertontonkan akhirnya rakyat ini tidak tahan, maka begitu ada satu kesalahan kecil jadi rakyatnya menjadi hakim sendiri. Ada yang dibakar, ada yang dibacok kan begitu kan. Sudah tidak tahan lagi, tidak ikut-ikutan brutal seperti yang dipercontohkan. Jadi yang sering kita sampaikan ya, saya sampaikan di sana bahwa sekarang ini bangsa kita dipimpin oleh trias koruptika. Ya, pernah dengar itu? Trias koruptika itu kan kita dipimpin oleh tiga serangkai pemimpin sebuah negara itu kan. Ya, yudikatif, eksekutif, legislatif kan. Tapi tiga-tiganya ini korup ini. Bahkan tiga-tiganya membentuk satu kolaborasi, satu kesatuan. Itu permufakatan bagaimana untuk menjadi koruptor yang baik dan tidak tertangkap. Kan itu. Ini trias koruptika ini. Ya. Ini yang kita alami hari ini. Dan kita sebenarnya gimana ya? Kalau kita ngomong begini, banyak yang malah nggak suka dengan keterbukaan dan kejujuran kita kan. Mereka masih tadi disampaikan Pak Bambang, mereka lebih senang dengan budaya-budaya pakewu kan? Kenapa? Supaya mereka ini tidak ada kata-kata kasar atau hujatan untuk mereka. Merindung di balik adat-adat ketimuran, bahasa-bahasa sopan yang katanya sopan santun, padahal mereka untuk menyembunyikan kebobrokan mental dan moral mereka sendiri. Itu yang selalu ini kita angkat ya. Tapi itu suara rakyat hari ini ya nggak ada artinya, nggak ada apa-apa. Di media sosial, Pak Rudi, Pak Ganan dan juga Pak Bambang, ini kan juga banyak sekali masyarakat yang kemudian brutal secara digital ya. Seperti yang tadi saya sempat bahas sebelum kita mulai. Akhirnya pelampiasannya itu brutal di medsos begitu ya. Walaupun juga lama-lama kalau didiamkan ya ini tidak menimbulkan kebaikan bagi negeri ini pasti. Saya kok membayangkan kita mestinya ini ya Pak Rudiono, Pak Bambang, kita nanti insya Allah lah, semoga Tuhan mengizinkan kita akan mendapat pemimpin yang dalam diktator begitu, tapi dalam arti tanda kutip. Karena rakyat ini kalau tidak dikerasi juga nggak bisa Pak. Sebagai contoh gini Mbak ya, saya pernah ajak anak saya sama cucu saya belum lama, baru setahun yang lalu, kita ke Singapura aja lah, ke sebelah gitu ya. Itu cucu saya pun umur 9 tahun itu mau minum air minum di satu tempat yang nggak boleh ada aturan yang nggak boleh minum, nggak minum ya. Buang ini pun tidak mau buang bungkus permen nggak mau. Akhirnya kita nyebrang dari pot itu kita ke Batam. Begitu sampai di Batam sudah selesai, pada Singapura masih kelihatan, ya udah buang gitu sudah. Ya itu karena hukum kita tidak berjalan. Ya, karena sistem hukum kita korup. Ini paham nih. Ya. Suatu ketika saya ke Singapura, Mbak, karena saya kecapean ngantar anak cucu ini kan, suatu jenenge wong tua. Bawa apa dia? Bawa koper di eskalator. Saya karena udah ngantuk, capek, kelepas ini, jatuh, cok. Ini banyak orang Singapura ya, kena ada jatuh. Saya langsung lari apologize macam-macam. Kita sudah enggak, walaupun saya tetap enggak, Anda harus diperiksa. Kebetulan dekatnya ada rumah sakit Mount Eagle ya. Eagle apa itu? Glen Eagle. Nah, Glen Eagle, betul Glen Eagle. Saya ada di situ. Saya diperiksa aja, enggak mau sudah enggak apa-apa kok. Tapi ketika itu fatalnya ada polisi mereka ya, aparat mereka jadi masalah itu. Terpaksa jadi masalah hukum cukup lama, setengah tahun. Ya. Tapi saya bangga kenapa? Karena tagline mereka simpel bahwa si aparat ini apapun bentuknya, walaupun kita sudah tidak ada masalah dan juga clear, dia punya kewajiban melindungi warga negara. Bagaimana kalau terjadi? Tambah diminta ya. Nah, coba kalau saya sampai di Indonesia kejadian begitu, ketemu sama orang ketemu sama orang kedubes lain begitu ya, ada kejadian begitu, kita lapor aparat, yang disalahkan kita.
Coba, bagaimana mereka itu dibayar aparatnya untuk melindungi warga negaranya. Sementara di kita harus melindungi diri kita sendiri. Kalau nggak kita terzolimi. Semuanya mesti jual beli jadi ya. Jadi dagang. Terjadi loh. Hukum kita ini dagang jadi. Terjadi. Akhirnya sampai kita ke embassy macam-macam. Akhirnya ada garansi pribadi bahwa saya akan 3 bulan sekali menengok dia sampai 1 tahun. Tapi di situ benang merahnya buat saya cuma satu ini. Ini sistem mereka dibuat luar biasa. Okay. Bahwa aparat memang dibayar oleh negara untuk melindungi. Di tempat kita. Tapi apa tidak ada harapan Pak ke depannya tentang sistem hukum kita, aturan dan sebagainya? Hari ini sudah kelihatan bahwa Jokowi sendiri, ya PDIP sendiri, 9 tahun yang lalu, ini selama 9 tahun, kita nggak pernah tahu siapa pemimpin kita ini. Karena presiden hari itu cuma 9 tahun yang lalu ini cuma simbol presiden itu adalah Pak Jokowi. Tapi beliau tuh cuma seorang petugas partai lah. Kan petugas partai. Apa yang bisa diharapkan dari seorang petugas? Kalau bosnya, ya kayak kalian lah kan petugas di satu perusahaan. Kalau bosnya bilang, diem ya. Jangan ngapa-ngapain, ya diem lah kalian kan. Kalau kalian mau bikin satu keputusan, ditelepon sama bos, jangan ya, stop nggak? Terus apa yang diharapkan dari seorang petugas? Dulu Pak Karno itu bos partai bukan ya. Nah, tapi beliau punya kewenangan ya. Nah, maka dulu pernah saya berseloroh gitu ya. Ya kalau nggak mau dibilang petugas partai selanjutnya, karena sistem partai begini, ya nanti yang kita pilih harus bos partai. Ya, nggak bisa enggak. Ada nggak bos partai ini? Sekarang ya saya tidak mau sebutkan, ada, saat ini ada. Ya kita ya ada, tapi tidak mau sebut, tapi ada bos partai ada. Ini udah 9 tahun kita dipimpin bukan oleh seorang pemimpin, tapi seorang petugas partai. Ya ini surat tegas berulang-ulang dikatakan kan. Pak Harto dulu itu Dewan Pembina. Bagaimanapun Dewan Pembina itu bos partai juga ya. Kemudian apapun bentuknya, Gus Dur itu kan juga ketika itu dia PKB, Dewan Suro ya. Kemudian Pak SBY juga pemimpin. Tapi dia pemilik partai lah. Bu Mega juga ya. Bukan mengurangi ini ya. Tapi ini sekarang mencoba dengan kejadian ini ya. Ini mencoba, saya nggak mau jadi petugas kan gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan ini bos partai yang berhasil, ada harapan dong Pak berarti? Kita berharap dia bisa mandiri. Dia bisa bertindak secara mandiri ya. Tapi kalau dia tetap mendikotomikan atau mengatur fungsi dirinya sebagai petugas, kita nggak bisa berharap apa-apa. Apa yang bisa diharapkan dari seorang petugas? Ya. 9 tahun ini kita mau salahin siapa? Kita sangat tahu. Beberapa kali kita bersinggungan dengan lembaga-lembaga tinggi negara. Seorang presiden tidak mampu berbuat apa-apa. Saya sampaikan ini di sini ya. Kita bersinggungan dengan kementerian-kementerian, presiden tidak bisa memberikan perintah kepada menterinya. Nah, di era ini setelah reformasi ya, ada seorang ini saya pernah terjun langsung, pernah mengetahui langsung kan di sebelah saya. Seorang gubernur pernah dipanggil presiden bisa menolak karena sedang menjalankan tugas di era ini. Jadi seperti kata Pak Rubio tadi benar, dengan sistem yang sekarang telah dirubah-rubah itu, seorang presiden itu bukan atasannya gubernur, tapi gubernur mitra kerja presiden di daerah. Jadi ada hampir sama ke bupati. Presiden tidak bisa memecat gubernur. Bahkan saya pernah punya paman, gubernur ya. Gubernur Jawa Tengah ketika itu tidak saya sebutkan, kemudian jadi Mendagri, memanggil bupati yang di sebelahnya aja, nggak mau datang, malah kasar bahasanya. Ngapain lo panggil-panggil gua? Dengan sistem ini ya, dengan sistem ini. Sampai begitu. Maka ketika dulu ada calon presiden ini yang pernah mencalonkan sebagai gubernur, saya malah pernah ngusulkan kalau sahabat, gue ngopo gue jadi gubernur, jadi bupati malah enak. Gubernur, bupati. Ya, bupati lebih punya kewenangan di daerah. Gubernur hanya politis. Ya, makanya saya katakan saya pernah punya paman itu gubernur memanggil bupati sebenarnya nggak akan mau. Tadi kita bicara presiden kan ya Pak Gubernur Jawa Tengah dulu pernah memaki-maki wali kota Solo karena gubernur ingin membangun kawasan di satu wilayah di kota Solo. Pak wali kota nggak mau, tapi yang menang Pak wali kota.
Ya, tunai goblok biarin aja. Nah, Iya, bibit Pak Jokowi. betul. Dengan sistem ini sebenarnya sudah kita ingin meniru seperti yang di negara lain, tapi sistemnya Kita lain. belum siap. Yang tadi saya sampaikan, ya presiden masuk ke kementerian nggak bisa, karena menterinya punya bos sendiri. Ya menterinya menteri dari partai tertentu, mereka punya bos. Apalagi hari ini para menteri ini presiden tidak punya kewenangan, tidak diberi kewenangan lah, karena yang pendukung ini, ya kan? Kalau menterinya dari partai yang dulu mendukung, nggak akan bisa nggak tersentuh jadinya. Ini bangsa kita jadi begini lah. Ya, hukum semua tata negara kita amburadul. Gimana Pak Bambang? Ya, saya kira saya selalu bilang bahwa para pendiri bangsa ini kan merumuskan susunan, kemudian cara kerja dari bangsa ini dalam pembukaan Undang-Undang 45 kan. Maka terbentuklah satu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya, Pancasila. Tapi yang diutamakan situ adalah terbentuknya negara yang berkedaulatan rakyat. Artinya pemimpin itu bisa dibentuk, bisa lahir. Ya, dibentuk itu ya dia dibentuk oleh karena dorongan orang dia supaya jadi baik. Tapi kalau nggak ada dorongan orang, ya jangan jadi baik. Tapi juga bisa jadi lahir, dari lahir. Kayak Lee Kuan Yew, kayak Deng Xiaoping, itu baik karena dari lahir. Maka dia bisa membentuk pemerintahan yang bersih. Tapi kalau yang dibentuk tanpa ada kontrol atau kedaulatan rakyat, pemimpin siapapun juga bisa cenderung menyimpang. Power tend to corrupt, but absolutely power corrupt absolutely. Artinya kekuasaan itu cenderung bisa korup, dan kalau emang dia otoriter pasti korupnya. Oleh sebab itu para pendiri bangsa mensyaratkan adanya kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila. Bukan rakyat berdaulat, bukan liberal, bukan anarkis, tapi berdasarkan Pancasila. Itu yang bisa ngontrol seorang pemimpin. Dan itu saya yakin bahwa ya kita berharap ada pemimpin lahir karena dia bersih, kemauannya bersih. Tapi kalau nggak bisa, ya harus ada kedaulatan rakyat, saya kira. Tapi poin satu yang paling penting ya, pemimpin itu harus sudah selesai dengan kehidupan pribadi dia. Ya, jadi kita jangan cari pekerja untuk menjadi seorang kepala negara kita nih. Dia harus sudah selesai dengan kehidupan pribadi dia, dengan kewajiban dia untuk pribadi dia. Kalau nggak dia pasti cari uang lagi buat dia. Gitu, baik buat dia ataupun buat konco-konconya. Saya berharap apa yang sedang kita bicarakan ini nanti bisa menjadi referensi Pak bagi masyarakat Indonesia gitu ya, untuk membantu mereka menentukan pilihan gitu loh, seperti apa. Nah, termasuk juga saya ingin meminta wejangan gitu dari Bapak masing-masing, harus yang seperti apa. Mungkin tadi Pak Rudi sudah, nanti boleh menambahkan. Saya mulai dari Pak Ganang dulu. Seperti apa Pak? Jadi masyarakat ini harus nanti itu harus milih yang seperti apa, dan harus misalkan kalau ada debat yang seperti kemarin, kemudian banyak menimbulkan debat lagi di media sosial yang mengatakan tadi ya sembunyi, kemuisian, manipulatif, provokatif dan lain sebagainya. Tinggal harus satu yang bisa seperti saya apa? sampaikan. Sudahi kita melihat tontonan yang begitu-begitu. Ya. Pada saatnya nanti tutup mata kita sejenak, kemudian kita lihat ketiganya, yang masuk paling kita gunakan intuisi terdalam bagi diri kita colok itu saja sudah. Tapi dengan nawa itu bahwa saya memilih dia ini bukan menjadi penguasa saya, tapi penjalan amanah bagi kita semua. Perkara nanti dia tidak jalan amanah itu bukan urusan kita, urusan dia dengan sang Tuhan. Sudah begitu aja. Ya, saya kira itu. Kalau dari saya itu. Terima kasih Pak Ganang. Pak Rudi, selain memilih pemimpin yang selesai dengan dirinya sendiri, urusan pribadinya, apalagi kira-kira Pak? Gini, seorang pemimpin itu yang tadi saya bilang harus selesai dengan kehidupan dan kepentingan dari pribadinya ya. Di samping itu bagaimana dia bisa benar-benar mandiri sebagai seorang pemimpin. Ya, benar-benar mempunyai, saya sampaikan, pemimpin tidak harus pintar, tapi pemimpin harus cerdas dan bisa menguasai masalah. Ya, kita nggak butuh profesor jadi pemimpin. Koruptor kita ini semuanya orang pintar nih. Ya, yang ketangkep, yang belum ketangkep sangat banyak kan. Semua orang pintar, profesor ketangkep. Ya karena itu etika budaya kita ini dengan adanya pemimpin sekarang nih, bukan pemimpin ya, penguasa sekarang ini yang membawa beban-beban kepentingan pribadi dan kelompoknya itu bukan membawa atau memberikan keadilan dan persatuan buat bangsa kita.
Nah, kita butuh pemimpin yang bisa memberikan atau mengayomi, menjadi pengayom. Ya, dalam arti pengayom bukan retorika ya. Kita lihat di kementerian itu kan pengayoman apa? Padahal isinya maling semua di situ kan. Susah kita. Ya, iya. Jadi kita benar pemimpin yang memang kita tahu bahwa dia mempunyai kredibilitas dia sebagai seorang pemimpin. Ya, mempunyai kemampuan. Bukan kita mencari penghujat. Kita tidak ini. Atau kalau begini terus kita akan menjalani yang saya sampaikan. Politik dendam yang mereka penguasa itu selesai berdebat ngopi bareng, rakyat bunuh-bunuhan nanti di bawah. Ini masalahnya. Jadi pemimpin nanti kita cari yang benar-benar menurut kita itu bisa memberikan pencerahan dan menjadi pemimpin kita. Itu aja yang saya minta kepada semua saudara-saudara kita ya, se-Indonesia ini kan. Terima kasih Pak Rudi. Selanjutnya Pak Bambang. Jadi begini, pemimpin yang tadi katakan Pak Rudi, Mas Danang, pemimpin yang benar itu yang bisa membangun kesadaran dan kepercayaan rakyat. Tanpa bisa membangun kesadaran dan kepercayaan itu bukan pemimpin, itu mandor. Ya, orang nggak perlu percaya, yang penting lo kerja. Bukannya sekarang kita cari mandor ini. Jadi ya, nah bagaimana bisa membangun kesadaran kepercayaan rakyat? Adanya keteladanan. Ya, keteladanan itu rasa senasib penanggungan dengan yang dipimpin lah. Jadi kalau rakyatnya masih seperti ini ya jangan yang neko-neko, biasa-biasa aja. Jadi keteladanan itu sekarang ini karena proses keburukan itu juga berjalan secara revolutif. Ya, keburukan kan etika moral. Karena bangsa ini terlalu banyak membangun bidang fisik, membangun spiritual, pembangunan spiritual itu kurang. Jadi pemimpin itu harus bisa menunjukkan keteladanan revolusioner. Kenapa? Karena proses keburukan juga revolusi. Cepat-cepat sekali kan, oh gila deh. Etika dan sebagainya. Jadi kalau nggak bisa memberikan keteladanan revolusioner, bagaimana mewujudkan masyarakat, bangsa, dan negara Pancasila? Keteladanan harus revolusioner. Kalau nggak terwujud-wujud di negara Pancasila. Mas Danang bilang ada tembok, baru dibilang ada tembok. Itu harus ada keteladanan revolusioner. Nah, tapi pemimpin ini memang ada dua kemungkinan kan. Dilahirkan memang bersih, atau memang bersih karena kedaulatan rakyat, karena kontrol masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Tapi yang paling penting satu, saya tutup sini, saya mau ini ya, saya mau jalan. Yang paling penting satu tadi saya sampaikan ya, seorang pemimpin yang bisa menghapus dan menghancurkan trias koruptika. Itu, ya, karena trias koruptika ini yang menghancurkan bangsa kita ini. Ini yang sekarang ini memporak-porandakan pertahanan bangsa kita ya ini kan, karena kita dikuasai oleh bayang-bayang kekuasaan trias koruptika itu. Ya. Itu yang harus kita ini kan. Katanya butuh itu ya, pemimpin pernah dengar kata Don Quixote, Mbak. Seperti apa, Cerita Pak? Don Quixote lah ya. Nah ya, Don Quixote dulu ya. Cerita seorang yang kemudian karena itu satu wilayah itu sudah sangat parah begitu, ada akal-akalan satu lembaga yang mengangkat seorang yang agak setengah, apa namanya? Setengah waras begitu, diangkat menjadi seorang pemimpin pengelola mereka, penjalan amanah mereka. Dengan harapan itu bisa dikuasai, disetir. Ternyata enggak. Malah dia karena pikirannya enggak nothing tulus gitu, semua dijalankan itu, ya akhirnya terpaksa dijungkalkan kembali. Semoga di negara kita tidak membutuhkan Don Quixote begitu ya. Ya. Menarik sekali perbincangan kita di edisi ini Sobat Uta, namun sayangnya kita terbatas durasi, jadi nanti kita akan sambung lagi di episode-episode berikutnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ketiga narasumber saya hari ini. Terima kasih Pak Danang, Pak Rudi, terima kasih, Pak Bambang, terima kasih. Sobat Uta, terus saksikan program kami, program Talkshow Uta Bicara. Berbagi masalah terkini, meluaskan informasi, dan temukan solusi. Saya Dinar Aca, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.